Bertemu kembali dengan Guru Ceria, channel pembelajaran. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian juga klik tanda lonceng. Bertemu kembali dengan saya Ansuri dari channel Guru Ceria, channel pembelajaran. Kali ini saya ingin menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh seorang guru pada saat mengajar di kelas. Dan materi ini diperuntukkan untuk mahasiswa saya yang sedang mengambil mata kuliah pengajaran mikro. Rekaman ini diambil pada waktu kuliah menggunakan sebuah aplikasi pada hari Kamis 8 April 2020. Ikuti terus video ini sampai habis karena tujuannya adalah agar teman-teman semua dan mahasiswa yang mengambil mata kuliah saya mengerti apa yang harus dilakukan pada saat praktek mengajar. Pada pelaksanaan pembelajaran menggunakan kurikulum 2013, style dan gaya tentu saja tergantung dari individu. Tapi paling tidak di kegiatan awal yang kita sebut dengan apersepsi dan motivasi ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang dilakukan guru untuk menggali pengetahuan awal atau memotivasi siswa? Artinya, kita harus mendesain sedemikian rupa pembelajaran sehingga di awal pembelajaran anak-anak termotivasi untuk ikut belajar, tertarik untuk belajar, kemudian juga menggali pengetahuan awal sebelum menerima materi baru. Maka di dalam awal ini juga kita harus ngecek PR-nya. Berikutnya yang kedua, bagaimana respon siswa? Apakah siswa bertanya tentang suatu masalah terkait dengan apa yang disajikan guru pada kegiatan awal? Pertanyaan kedua ini muncul apabila pada langkah pertama guru memang sudah benar-benar memotivasi siswa, baik mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari atau tidak. Nah, pada supervisi, pada alat ukur untuk menggali apa yang terjadi di awal, ini ada 6 pokok. Yang pertama, mengaitkan pembelajaran, kemudian mengajukan pertanyaan menantang, menyampaikan manfaat, mendemonstrasikan sesuatu yang terkait dengan materi pembelajaran. Berikutnya lagi, menyampaikan kemampuan yang akan dicapai peserta didik. Kemudian menyampaikan rencana kegiatan, misalnya belajarnya secara individual, kerja kelompok, atau melakukan observasi, atau mengerjakan lembar kerja. 6 hal ini harus muncul di kegiatan awal, tentu saja dengan style dan gaya masing-masing dari guru yang tidak pernah bisa sama antar guru. Artinya bahwa mengajar adalah sebuah seni, tapi walaupun gaya dan style berbeda, 6 pokok hal ini itu harus muncul di awal. Di minggu sebelumnya, saya sudah mengingatkan kalian untuk mempelajari fungsi kuadrat. Ini yang bentuk umum. Setelah kegiatan awal ada kegiatan inti. Kegiatan inti ini ada 2 tentang materi pembelajaran, kemudian juga ada pengelolaan sumber belajar, media, dan pendekatan yang digunakan. Pada kegiatan inti, guru harus memberikan penjelasan umum tentang materi dan prosedur kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Kemudian, bagaimana keterkaitan antara pembelajaran dengan realitas lingkungan dan pengetahuan lainnya. Sementara pengelolaan sumber belajar, teman-teman guru harus memiliki kemampuan dan terampil memanfaatkan media dan sumber belajar yang ada. Oleh karena itu, pada saat mendesain pembelajaran memang wajib harus kita desain. Kemudian penguasaan materi pembelajaran ini ada nomor 7, kemampuan menyesuaikan materi dengan tujuan, kemampuan mengaitkan materi dengan iptek kehidupan nyata, menyajikan pembahasan materi dengan tepat, maksudnya dengan metode, menyajikan materi sistematis mulai dari sulit ke mudah ke sulit, kemudian dari konkret ke abstrak. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi, memfasilitasi kegiatan yang membuat komponen eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, melaksanakan pembelajaran secara runtut,
menguasai kelas, melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual, kemudian melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya kebiasaan positif, dan yang terakhir melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan. Tujuh 8,7. Nah, ditanya apa? A ya. Berapa koordinat titik A? Nah, dapat digunakan meja matematik. A sama dengan T. Karena pada tahun ini menggunakan kurikulum 2013 dengan pendekatan saintifik, maka pada kegiatan inti pendekatan itu juga digunakan untuk bagaimana dia menjelaskan bagaimana untuk bekerja murid-murid belajar. Apapun metode yang digunakan pada kurikulum 2013 menuntut pendekatannya adalah saintifik, yaitu bagaimana cara guru memberikan arahan dan mendorong siswa untuk mengamati, kemudian bertanya, berpikir, dan beraktivitas secara analitis. Kemudian siswa apakah aktif melakukan kegiatan fisik dan mental atau berpikir. Nah, ini dua hal ini juga harus didesain sedemikian rupa sehingga pada saat pembelajaran ini harus muncul. Maka guru betul-betul harus merencanakan bagaimana si murid bisa mengamati dan bagaimana muncul murid akan bertanya, kemudian bagaimana mereka harus berpikir dan beraktivitas secara analitis. Maka pilihannya adalah sebagian besar guru menginginkan belajar secara kelompok. Kemudian juga guru menyiapkan bahan ajar minimal berupa lembar kerja yang sudah didesain sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. Pendekatan saintifik ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 komponen, yaitu guru harus membuat pertanyaan mengapa dan bagaimana, jadi bukan apakah. Pertanyaan ini juga memungkinkan murid untuk berpikir secara analisis karena menjawabnya menggunakan alasan. Kemudian pemanfaatan sumber belajar dan media pembelajaran ini adalah memang terfokus pada keterampilan guru, bagaimana dia mengelola sumber dan media sehingga anak-anak tertarik dan merasa tertantang untuk belajar. Sedangkan untuk penutup ada 2 kegiatan, yaitu refleksi, yaitu bagaimana cara guru memberikan refleksi, mereview, merangkum, menyimpulkan. Kemudian mengumpulkan hasil kerja sebagai bahan portofolio dan melaksanakan tindak lanjut dan tugas pengayaan. Ini di penutup pembelajaran. Ada 42 poin yang harus diupayakan oleh guru muncul pada saat mengajar. Tentu saja sekali lagi style dan gaya adalah tergantung masing-masing guru. Semoga bermanfaat.